Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu dengan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita, untuk kita selalu mengadang patuh kepada Allah. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kami mengirim salawat baik dan salam. Mudah-mudahan dari berikan syafaat ketika kita membutuhkan pertolongan pada hari akhir nanti. Dan dasarnya adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya mari kita lihat dengan Setiap anak Adam melakukan dosa, sedangkan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih senang kepada orang yang bertaubat daripada orang yang meneruskan minum, orang yang mandul lalu punya anak, orang yang kesasar lalu menemukan jalan. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubat yang baik, maka malaikat yang mengawasi amal tersebut, nakib Raqib dan Atid, seluruh anggota badannya dan tempat dalam tanah gugur terhadap kesalahan-kesalahannya, orang yang tobat dan dosa-dosanya. Nah, jadi setiap anak Adam kita termasuk dalamnya ya, anak cucunya melakukan dosa. Jadi dosa itu adalah sebuah lumrah bagi setiap anak Adam itu dosa dia. Tidak ada orang yang maha suci, bersih, tidak pernah berdosa. Tapi setiap anak Adam itu ada dosanya. Nah, sedangkan sebaik-baik orang yang berdosa, yang melakukan dosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat. Jadi, kalau kita tidak pernah bertobat memperbaiki diri, kita akan selalu berdosa. Dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, sampai akhir hayat. Baik-baiknya orang yang berdosa itu bertobat. Nah, ini adalah sebuah warning kepada setiap anak Adam supaya selalu bertobat kepada Allah. Jadi, Allah itu lebih senang kepada orang yang bertaubat. Kenapa? Taubat itu adalah salah satu di antaranya untuk menghapuskan dosa. Daripada orang yang meneruskan minum. Jadi orang minum minuman yang memabukkan itu, kadang-kadang orang yang berdosa itu langsung minum.
menghilangkan rasa rasa kegelisahannya, rasa dosanya, dia minum. Nah, jadi orang yang mandul lalu punya anak, ya kan? Mandul bisa punya anak. Dan orang yang kesasar lalu menemukan jalannya. Jadi, jadi orang mandul jangan disangka itu mandul tidak akan punya anak, tapi karena rahmat Allah dia dapat punya anak. Orang yang nyasar mana-mana bisa menemukan jalan. Itulah contohnya kalau bertaubat. Nah, jadi taubat itu adalah salah satu di antara kunci untuk kita lurus jalan kita, bersih hati dan pikiran. Nah, barang siapa, diperingatkan, barang siapa yang berbuat, ya, yang bertaubat, barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik, ya, taubatnya taubat baik. Bagaimana taubat yang baik? Itu adalah taubat satu kali dia berdosa, kemudian bertobat. Terus bertobat, bukan berbuat dosa lagi. Itu bertobat yang baik. Maka malaikat lupa, ya, malaikat malaikat lupa, malaikat yang mengawasi amal tersebut. Nah, dia beramal nih, lupa malaikatnya yang mengawasi amal itu. Yaitu malaikat mana? Malaikat ratib dan atid, ya. Seluruh anggota badannya, ya, anggota badannya berdosa dan eh, dan tempat dalam tanah atau kubur kalau sudah dikubur deh, terhadap kesalahan-kesalahan orang yang tobat dan dosa-dosanya. Jadi semua anggotanya semuanya di catatan amalnya dilimpahkan oleh Allah di amal keburukannya. Lanjut. Nah, baca nah. Keterangan malaikat malaikat mungkar nakir dan ibu bertaubat malaikat Rabib Rabib mencatat sebagai anggota badannya terpelihara dari perbuatan jelek sudah bertaubat benar. Muslim mengatakan ada orang yang bertakwa, tapi tidak semua bergaul kecuali dengan orang yang saleh, ya, serta ucapan aku bila terhitung juga dalam terus dianggap orang malu. Jika apabila mendapatkan sesuatu yang kecil atau sedikit dari agama, maka Iya. ia memandangnya sebagai tontonan besar. Tidak suka mengetahui berikutnya kecuali dengan makanan yang halal, bukan khawatir kemasukan barang haram. Berprasangka baik kepada orang lain, sedang dirinya telah melakukan kebaikan. Jadi ini terangan ya, terangan malaikat malaikat mungkar nakir dan kubur tidak akan menyiksa orang yang bertobat. Nah, malaikat mungkar nakir tidak ada bertanya lagi kalau di dalam kubur itu tidak akan menyiksa orang yang bertobat. Tapi kalau orang tidak bertobat pasti disiksa. Malaikat ratib, atib, ya, malaikat ratib dan atib, ya, mencatatnya sebagai amal jelek anggota badannya
terpelihara dari perbuatan jelek sesudah taubat nasuha. Nah, jadi tidak dihitung lagi perbuatan jeleknya itu, amal perbuatan jeleknya itu tidak dihitung lagi karena dia bertobat sebenar-benar tobat, ya, tobat nasuha namanya. Jadi Utsman mengatakan ada 5 hal tanda-tanda orang yang bertakwa. 5 hal orang yang bertakwa itu tanda-tandanya sudah 5. Tidak suka bergaul, tidak suka bergaul kecuali dengan orang yang saling, yang memelihara kehormatan serta ucapan. Jadi hanya bergaulnya dengan orang saleh saja, dia memelihara kehormatan dan ucapannya. Sebab dosa itu mulai dari jadi pengetahuannya tadi, ucapannya terpelihara dia, yang takut untuk melakukan dosa itu. Jadi dosa itu dari ucapan masuk dalam dicatat oleh rakyat dan apabila dia timpa musibah dalam urusan dunia, ya, orang-orang yang tadi yang melihara kehormatan dan ucapannya itu timpa musibah di urusan dunia, dia anggap angin lalu saja. Nah, jadi ini yang tidak mengerti orang. Ditimpa musibah, dia lawan musibah itu. Tidak bisa. Dianggap angin lalu kalau malah urusan dunia, wah, urusan masalah melecehkan kita dengan ucapan-ucapannya, menghina kita dengan ucapan-ucapannya, dianggap angin lalu saya adalah urusan dunia. Angin lalu. Yang ketiga, apabila dia orang yang bertakwa dia. Yang ketiga orang yang apabila dia mendapatkan sesuatu yang kecil, sedikit dari agama, sedikit saja dari agama, dapat sedikit, maka ia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Adalah di dalam diri kita yang seperti itu. Dapat pengetahuan agama sedikit, tapi menganggap itu adalah keuntungan yang besar. Itu harus rata tertanam bagi diri orang-orang, ciri orang yang bertakwa tadi. Kemudian yang keempat, cirinya yang keempat, tidak suka memenuhi perutnya kecuali dengan makanan yang halal. Ya, dia tidak makan kenyang dengan makanan yang haram, tapi dengan yang halal saja. Ya, kalau tidak halal tidak dimakan. Karena khawatir kemasukan barang haram. Tuh. Jadi jangan sampai kalau kata orang Padang itu menyungka. Menyungka. Perut lapar menyungka apa halal haram dimakan aja. Tidak boleh. Jadi orang-orang yang khawatir terhadap masukan ke dalam perutnya itu yang haram. Ya. Kemudian yang kelima, berprasangka baik kepada orang lain. Nah, jangan kita suuzon, berprasangka baik kepada orang lain, ya, memandang dirinya telah celaka karena dosa. Nah, ya, pandang dirinya. Kalau kita berprasangka jelek, dia memandang dirinya itu lebih hebat, lebih suci, lebih bersih. Tetapi dia berprasangka baik kepada orang lain. Apakah orang lain itu jelek atau kemana? Kalau dulu apanya memandang dia selamat, ya abaikan saja. Tapi memandang dirinya itu telah celaka karena dosa. Jadi itulah pesan-pesan yang harus dilakukan, yang akan kita ingatkan kalau kita menjadi orang bertobat. Nenek Ali radhiyallahu Ali radhiyallahu anhu apabila tidak ada sifat sifat yang tercela pada diri manusia niscaya seluruh 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 manusia menjadi orang saleh itu merasa senang dengan kebodohan kebodohan. Hmm,
tamak akan dunia, bakhil berlebihan, dan dia dalam membang- membanggakan diri. Nah, apanya ya? Ali radhiyallahu anhu ya berkata, apabila tidak ada 5 sifat yang tercela pada diri manusia, niscaya seluruh manusia menjadi orang soleh. Jadi memandang dirinya tidak ada sifat tercela, saya tidak bersih dari dosa, dan memandang dirinya menjadi orang soleh. Ya, jadi orang-orang yang merasa yang seperti itu, ya, tidak sifatnya tidak tercela, dia menganggap dirinya orang soleh, maha suci. Nah, merasa senang dengan kebodohan. Dia bodoh, tapi senang. Tamak akan dunia. Habis. Tamak artinya loba. Ya, malu tidak tamak dunia. Kemudian wakil dengan kelebihan hartanya. Kalau dia punya kekayaan yang banyak, wakil dia. Punya duit, wakil. Gengsi. Kemudian dia dalam beramal. Kalau dia melakukan amalan, membuat baik-baik, ria. Sebut-sebut. Bahwa amalan ini kalau tidak gini, gini. Jadi kalau bukan karena saya, dia tidak akan begitu. Nah, ini namanya ria dalam beramal. Kemudian membanggakan diri. Nah, ini sifat-sifat yang tercela seperti ini dia harus ada di dalam diri kita. Kita waspadai. Nah, yes. Kalau kalau misalnya sifat-sifat tercela ini tidak ada di dalam diri manusia, pasti manusia itu akan saleh. Jadi tidak mungkinlah manusia akan saleh. Kenapa bertentangan dengan hadis yang tadi? Setiap anak Adam itu berdosa, ada dosa. Kita lanjut tuh, baca. Nah, Hal itu sesuai dengan sabda Nabi. Sabda Nabi. Allah membenci. Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Kalau alim itu satu, dosa orang bodoh dua. Orang bodoh dua. Sebaik-baik dunia adalah bagi orang yang menjadikan dunia sebagai perbekalan untuk kepentingan akhirat, sehingga dia senang terhadap Tuhannya. Buruk adalah bagi orang dunianya bertentangan dengan akhiratnya dan mengabaikan keridhaan Tuhannya.
Ya. Ya, itu baca ke suaranya bagus, lantang, keras, bersih ya. Kalau anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi soleh, gitu. Jadi soleh menjadi ulama besar. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi, Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia. Allah benci loh pada setiap orang yang pandai urusan dunia. Tapi bodoh dalam urusan akhirat. Dia urusan dunianya pandai, dalam ukuran isian dia dalam akhiratnya bodoh, urusan akhirat bodoh. Itu dibenci oleh Allah. Jadi jangan sampai Allah benci kepada kita pandai di dunia tetapi akhirat bodoh, tak mau belajar dalam urusan akhirat. Dosa orang alim satu, dosa orang bodoh dua. Nah, ini kalau orang alim itu dosanya cuma satu, kalau orang bodoh dosanya dua. Ya, kenapa dibenci oleh Allah? Dia berbuat baik satu, kalau dia bodoh dua. Kenapa? Bisa dia menjual dirinya, menjual orang tuanya, memukuli saudaranya, membunuh. Itu kalau orang bodoh itu. Menjual negara, menjual pulau, menjual pasir, apa, menjual hasil tambang ke luar negeri. Ya, orang padahal di dalam urusan tambang negerinya sendiri tidak diurus sama dia. Nah, ini namanya orang bodoh. Nah, itu ya. Sebaik-baik dunia adalah bagi orang yang menjadikan dunia sebagai perbekalan untuk kepentingan akhirat. Nah, kalau dunia itu yang baik, yaitu dunia itu adalah sebagai bekal untuk kampung akhirat. Sehingga ia senang terhadap Tuhannya. Kenapa? Menjadi orang baik di dunia itu bakal untuk kampung akhirat. Nah, dia senang lagi kepada Tuhannya. Kemudian sebaliknya seburuk-buruk dunia adalah bagi orang yang dunianya bertentangan dengan urusan akhiratnya dan mengabaikan kehidupan Tuhannya. Nah, itu banyak orang yang seperti ini, yang sifat-sifat buruk itu. Dunia adalah bagi orang-orang dunianya itu bertentangan dengan urusan akhiratnya. Kenapa? Demi hawa nafsunya. Lihat aja orang mempertahankan ijazah palsu, kemudian mengaku benar, ya, orang yang disogok bisa mengeluarkan ijazah palsu, padahal dia berbohong luar biasa. Nah, ini terjadi di era Jokowi. Ya, kita perhatikan itu. Ini dia menganggap bahwa semua dunia itu dibeli sama dia. Dibodohin orang dengan duit. Nah, diabaikan keakhiratnya, diabaikan kebenarannya. Nah, mengabaikan kehidupan Tuhannya, mengabarkan kejujurannya, ya kan? Dia tidak jujur, berbohong selalu, sehingga berlarut-larut dalam masalah urusan ijazah karena kebohongan itu. Sebab banyak terlibat orang-orang di dalamnya. Nah, ini masalah yang terjadi di Indonesia. Kita lanjut. Nah, Manusia yang paling berat siksaannya siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya banyak melakukan kebaikan padahal kebaikan itu tidak ada nanti tidak ada. kami barang siapa memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang melebihi ya, yang
lain daripada Ketakutan. ketakutan adalah munafik. Hadis Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga setiap orang yang ria. Hadis riwayat Abu Naim. Nah, bagus sekali banget. Berarti calon ulama besar. Ya, nanti kita doakan supaya nanti bahasanya lancar bersih seperti tadi. Jadi manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Di hari kiamat ini manusia berat. Nanti ya pada akhirat nanti akhirat kan sekarang nanti ialah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya banyak melakukan kebaikan. Bangga dia. Lihatkan kepada orang ini. Lah dia banyak kebaikan. Padahal kebaikannya itu tidak ada. Dia berbohong. Ya. Nah, kelihatan. Katakan, oh ini dapat ini hasil tambang dapat sekian, dapatnya sekian. Nah untuk Indonesia sekian. Ternyata Freeport dapatnya sekian, apa segala sekian untuk bangsa Indonesia. Nah, dia tidak ada buktinya pada masyarakat. Itulah contohnya dia. Nah, kebaikannya hanya di mulut saja, tetapi tidak ada sama sekali. Nah, ini namanya orang yang selalu berbohong. Barang siapa memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang melebihi yang lain daripada ketentuan, maka ia adalah munafik. Nah, ya sokok ini dan itu, ya melebihi daripada ketentuannya. Ketentuannya itu ya harus jujur benar. Ya, nah, dia orang munafik. Banyak kan orang-orang munafik itu banyak sekali. Nah, yang selalu berbohong, bicara di mulut, tetapi di hatinya beda. Ini namanya munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ayatul munafikus salasu. Ya. Apabila dia berkata berdusta, bohong. Kemudian, apabila dia berkata berdusta, dipercaya dia berkhianat. Ya. Apabila dia berjanji mungkir, saya akan buktikan di pengadilan ini ijazah palsu, ijazah saya yang asli. Dipanggil di pengadilan, tidak datang. Tidak hadir dia. Nah, itu Jokowi. Saya akan hari kuliah di sana. Iya, saya ini dan itu. Tetapi di pengadilan tidak hadir. Bicara muluk-muluk. Ya kuliah, tapi tidak kuliah. Ya kan? Ini contoh pemimpin kita 10 tahun yang lalu. Jadi ya kan? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga setiap orang yang ria. Kalau ria, walaupun kita berbuat baik banyak, mengambur-amburkan duit dengan diri kita sendiri, tetapi kita gembak-gemburkan kepada orang lain dengan ria, itu maka haram baginya surga. Jadi kalau mendapatkan surga itu kan dengan cara beramal yang seperti ini. Nah, orang-orang yang ketiga pilkada disebutkan, wah ini semuanya akan diberikan, tapi syaratnya kamu pilih ini. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi pilkada itu dikaitkan dengan pemilihan dirinya sendiri. Itu yang tidak boleh. Lanjut, Anan.
Jum, Jumhur ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala menemukan nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan, yaitu dengan panggilan Rasul, dengan disebut zat Rasul, pemberian tanpa permintaan, dengan pemberian maaf sebelum berdosa, dengan keridhaan Allah. 152. Ya, halamannya itu ya. Jumhur ulama radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memuliakan nabinya. Allah itu memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 5 kemuliaan, yaitu dengan panggilan Rasul. Tidak Rasul Muhammad, hai Rasul. Nah, ya kan? Kemudian dengan disebut dengan zatnya Rasul, panggil Rasul itu ya, dimuliakan oleh Allah. Pemberian tanpa permintaan, dia memberikan tanpa permintaan. Jadi diberikan oleh Allah, dia melakukan sesuatu, nah diberikan tanpa permintaan. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah saya. Ada seperti tahu dia jalankan saja perintah Allah itu, Allah akan memberikan keselamatan, kemuliaan kepadanya. Dengan pemberian maaf sebelum berdosa, kemuliaan. Sebelum dia melakukan dosa, sudah dimaafkan oleh Allah. Kemudian dengan keridaan Allah, dia ridho. Allah ridho kepadanya. Ini adalah salah satu di antaranya jumhur ulama bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan nabinya. Ya, panggilan Rasul, panggilan zat Rasul, memberikan sesuatu tanpa perminta. Ya, jadi kita sifat-sifat yang seperti itu harus ada dalam diri kita. Kemudian pemberian maaf sebelum berdosa. Jadi sebelum kita berdosa, kita minta maaf. Ya Allah, dan saya banyak salah. Beri maaf saya. Kalau ada dosa saya, nanti ya kan, sebab dosa itu akan menyiksa diri kita di dalam kubur. Kemudian dengan keridhaan Allah. Apapun yang kita lakukan dengan ridha Allah saja. Kita berbuat sesuai kemampuan saja, tidak boleh melebih-lebih. Ridha, ya kan? Melakukan sesuatu dengan ridha Allah. Kita beruduk ridha Allah. Makan karena ridha Allah. Kita bisa berjalan karena ridha Allah. Memberikan sedikit saja kepada orang lain karena ridha Allah. Jangan disebut-sebut. Kalau disebut-sebut nanti jadi ria. Kenapa? Kalau disebut pemberian kita yang lalu itu terhapus, kebaikannya hilang. Itu namanya ria. Ya, kalau bukan saya dulu, nanti kan ini dan itu hilang. Jadi oleh sebab itu jaga lisanmu. Jadi oleh sebab itu mencari ridha Allah itu seperti itu. Makanya orang setiap bangun dari tidur itu hanya mencari ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah, mau dimakan macan, apa ditabrak, dibegal dalam perjalanan karena keridhaan Allah, memang ajalnya di situ, itu pasti orang masuk surga. Lanjut. Ini ya, 5 pesan ini Ya. ya. 5 pesan dari para nabi pilihan Allah mengerikan dan menakutkan yang tidak membuat kita nyaman, tetapi membangunkan jiwa. 1, pesan pertama dari Nabi Adam alaihissalam berkata, celakalah anak Adam yang tertipu oleh dunia, padahal dunia hanya 3 hari yang telah berlalu, tidak pernah kembali. Yang sedang dicari belum tentu terjaga, yang esok hari belum tentu kita hidup untuk merasakannya. Namun manusia bertaruh hidupnya pada sesuatu yang sementara. 2, pesan dari Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya. Dunia ini hanya rumah 2 pintu. Aku masuk dari situ dan keluar
dari yang lain. Begitu singkat, begitu cepat, seperti bayangan yang lewat. Lalu hilang tanpa bekas. Namun manusia membangun seolah tinggal selama. Lanjut. Pesan ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, ya Allah, jangan biarkan aku mencintai sesuatu yang akan binasa, karena cinta pada yang fana adalah racun bagi hati yang ingin mengenal Allah. Banyak yang rajin ibadah namun hatinya terikat dunia. Yang keempat, dari Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata, kalian makan roti tapi lupa yang menumbuhkan gandum. Manusia sibuk menikmati nikmat namun melupakan pemberi nikmat. Doa diingat saat sempit, Allah dilupakan saat lapang. Pesan kelima yang paling mengguncangkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, andai kalian tahu yang aku tahu, niscaya engkau sedikit tertawa banyak. Sedikit tertawa, banyak menangis. Rasulullah menangis bukan karena dunia, tapi akhirat yang manusia lupakan. Bahkan manusia bodoh, tapi karena manusia tahu, namun manusia menunda taubat. Pesan ini telah kita dengar, lalu apakah kita berubah atau tetap melanjutkan kelalaian? Ya. 5 pesan dari para nabi pilihan Allah mengerikan dan menakutkan yang tidak membuat kita nyaman, tetapi membangunkan jiwa. Ya. Pesannya pertama dari Nabi Adam alaihissalam berkata, celakalah anak Adam yang tertipu oleh dunia. Celaka anak Adam itu tertipu oleh dunia. Padahal dunia hanya 3 hari. Dunia itu hanya 3 hari umurnya. Yang telah berlalu tidak akan kembali ke dunia itu. Sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Masa kecil kita mulai dilahir sampai kita umur sekarang tidak akan kembali lagi. Yang sedang dicari belum tentu terjaga. Yang kita cari belum tentu terjaga. Yang esok hari, yang ketiganya, belum tentu kita hidup untuk merasakannya, namun manusia bertaruh hidupnya pada sesuatu yang sementara. Ya, tiga. Kemudian pesan yang kedua dari Nuh alaihissalam menjelang wafatnya. Dunia ini hanya rumah 2 pintu. Jadi dunia ini diwilayahkan rumah 2 pintu. Aku masuk dari pintu 1 dan keluar dari pintu yang lain. Begitu singkat, begitu cepat seperti bayangan yang lewat, lalu hilang tanpa bekas. Namun manusia membangun seolah-olah akan tinggal selamanya. Perhatikan pesan yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Allah, jangankan biarkan aku mencintai sesuatu yang akan binasa, karena cinta kepada yang fana adalah racun bagi hati yang ingin mengenal Allah. Banyak yang rajin beribadah, namun hatinya terikat dunia. Ini ada di dalam diri kita yang seperti ini. Makanya doa Nabi Ibrahim itu seperti itu. Jangan biarkan aku mencintai sesuatu yang akan binasa. Ya, kita